Selamat datang kembali Bapak dan Ibu di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya yakin sangat akrab di telinga kita, yaitu soal nyeri sendi dan juga pengapuran. Mungkin Bapak atau Ibu di rumah sering merasa lututnya nyeri waktu naik tangga, atau sendinya terasa kaku sekali waktu baru bangun tidur. Kalau jawabannya iya, Anda tidak sendirian. Dan hari ini kita akan kupas tuntas solusinya bersama pakar kita. Selamat pagi. Memang betul sekali, nyeri sendi ini keluhan yang sangat-sangat umum. Data di Indonesia menunjukkan lebih dari 30, bahkan sampai 40% orang di atas usia 60 tahun itu mengalaminya. Dan ini penting sekali untuk diatasi, karena kalau dibiarkan bisa sangat mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kualitas hidup jadi menurun. Betul sekali. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sebenarnya, apa saja sih yang menjadi penyebab utama sendi kita jadi sering sakit saat usia bertambah? Oke, jadi penyebabnya ada beberapa. Yang paling utama tentu saja adalah proses penuaan alami. Seiring waktu, bantalan sendi kita, namanya tulang rawan, itu menipis. Cairan sendinya juga berkurang. Nah, ini yang membuat sendi terasa kaku, terutama di pagi hari. Jadi memang ada faktor usia yang tidak bisa dihindari ya? Betul. Tapi ada faktor lain yang bisa kita kendalikan. Contohnya, berat badan berlebih. Ini faktor yang sangat umum. Setiap kelebihan berat badan itu akan menjadi beban ekstra bagi lutut, pinggul, dan juga tulang belakang kita. Soal berat badan ini menarik. Saya pernah baca katanya kalau berat badan turun 1 kilogram saja, bebannya di lutut bisa berkurang jauh lebih banyak. Apa itu benar? Pertanyaan bagus, itu 100% benar. Ini fakta yang sangat memotivasi. Setiap Anda berhasil menurunkan berat badan 1 kilogram, beban pada lutut Anda itu akan berkurang sebanyak 3-4 kilogram. Wah, 3-4 kilogram? Kok bisa begitu? Itu karena saat kita bergerak, berjalan misalnya, ada gaya dari tanah dan momentum tubuh. Jadi bukan hanya berat statis, bebannya jadi berlipat ganda. Jadi bisa dibayangkan ya, perubahan kecil saja dampaknya sangat besar untuk sendi kita. Luar biasa. Selain berat badan, apalagi? Mungkin dari makanan. Tentu, pola makan yang kurang sehat juga sangat berpengaruh. Terlalu banyak makan gorengan, makanan berlemak, dan yang manis-manis itu bisa menyebabkan peradangan di tubuh. Peradangan inilah yang akhirnya memperburuk rasa nyeri di sendi. Oke, jadi gorengan harus mulai dikurangi ya? Betul. Lalu ada juga faktor kurang gerak. Ini mungkin terdengar aneh. Nah, iya, kalau sendi sakit kan rasanya malas bergerak. Justru itu kelirunya. Kebiasaan terlalu banyak duduk atau berbaring itu membuat otot dan sendi kita jadi lemah. Otot yang lemah tidak bisa menopang sendi dengan baik. Akibatnya rasa sakitnya malah bertambah parah. Begitu logikanya. Berarti memang harus tetap aktif ya? Tepat. Penyebab lain yang mungkin juga relevan adalah riwayat cedera lama, misalnya pernah jatuh di masa muda, atau penyakit lain seperti diabetes dan asam urat. Baik, penjelasannya sangat jelas. Sekarang kita beralih ke gejalanya. Tanda-tanda apa saja yang perlu kita perhatikan pada tubuh kita? Gejala paling umum tentu saja nyeri ya. Nyerinya ini khas, biasanya muncul saat beraktivitas, seperti naik tangga atau berdiri lama. Dan seringkali membaik kalau kita istirahat. Betul? Betul sekali. Dan kadang terasa lebih parah saat cuaca sedang dingin atau mau hujan. Nah, itu dia. Banyak yang bilang lututnya bisa jadi peramal cuaca. Itu ada penjelasan ilmiahnya berkaitan dengan perubahan tekanan udara. Gejala kedua yang sangat khas adalah kaku di pagi hari. Jadi, setelah bangun tidur, sendinya terasa kaku, sulit digerakkan selama 10-30 menit. 30 menit, itu jadi patokan penting ya. Lalu bagaimana dengan bunyi krek-krek di sendi? Nah, bunyi krek-krek atau krepitus itu terjadi karena permukaan tulang rawan yang sudah tidak mulus lagi, jadi kasar dan bergesekan. Selama tidak disertai nyeri, biasanya tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau bunyinya disertai rasa sakit, itu tandanya kerusakan sudah cukup signifikan. Oke, jadi patokannya ada rasa sakit atau tidak. Gejala lain, Dok? Ada juga gerakan yang menjadi terbatas. Misalnya jadi sulit untuk jongkok, sulit duduk bersila, atau bahkan jalan cepat saja terasa sakit. Otot di sekitar sendi, misalnya otot paha, juga bisa melemah. Ini yang kadang membuat tubuh jadi lebih mudah goyang atau kehilangan keseimbangan. Terkadang bisa juga ada bengkak ringan di sekitar sendi.
Baik, nah ini bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar kita di rumah. Setelah kita tahu penyebab dan gejalanya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa sakit ini? Kita mulai dari yang paling mudah yang bisa dilakukan di rumah. Oke, yang paling sederhana dan sangat efektif adalah kompres hangat. Gunakan handuk hangat atau botol berisi air hangat, kompres di area yang nyeri selama 15-20 menit. Fungsinya untuk apa itu, kompres hangat? Kehangatan itu membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa kaku. Sangat nyaman, terutama dilakukan di pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Mudah sekali ya. Lalu, tadi kita bahas soal berat badan. Berarti menurunkan berat badan jadi solusi utama. Tepat sekali. Itu adalah salah satu intervensi paling berdampak. Ingat tadi, turun 1 kilogram saja, beban di lutut berkurang sampai 4 kilogram. Itu harus terus diingat ya sebagai motivasi. Kemudian soal olahraga. Olahraga seperti apa yang aman untuk kami? Pilih olahraga yang ringan dan tidak membebani sendi. Istilahnya low impact. Juara pertamanya adalah jalan kaki. Cukup 20-30 menit setiap hari. Atau kalau ada fasilitas, berenang itu pilihan yang luar biasa. Berenang ya, karena berat badan ditopang air. Betul. Jadi sendi bisa bergerak bebas tanpa beban. Bersepeda statis atau senam lansia juga sangat baik. Ada juga latihan penguatan sederhana. Misalnya, sambil duduk di kursi, luruskan satu kaki ke depan, tahan beberapa detik, lalu turunkan. Itu untuk menguatkan otot paha. Sederhana sekali, bisa dilakukan sambil menonton televisi ya. Bisa sekali. Yang penting juga, hindari gerakan yang berisiko. Jangan jongkok, jangan duduk bersila terlalu lama, dan jangan mengangkat beban yang terlalu berat. Lalu bagaimana dengan alat bantu? Seperti tongkat atau penyangga lutut itu? Apa memang membantu? Sangat membantu. Jangan ragu menggunakan tongkat jika memang dibutuhkan. Itu akan mengurangi beban pada sendi secara signifikan. Penyangga lutut atau knee support juga baik untuk memberi stabilitas. Dan pastikan memakai sepatu yang empuk dan tidak licin. Baik, itu tadi perawatan mandiri di rumah. Nah, kadang kan kita butuh bantuan obat juga. Apa saja obat yang umum digunakan dan relatif aman? Untuk obat, ini penting sekali. Harus selalu di bawah anjuran atau pengawasan dokter ya. Pilihan pertama yang paling aman biasanya adalah parasetamol. Ini untuk mengurangi rasa nyeri. Tapi dia tidak mengatasi peradangannya. Hanya meredakan nyeri saja? Betul. Jika ada peradangan, dokter mungkin akan memberikan obat antiinflamasi non-steroid, contohnya ibuprofen atau diklofenak. Tapi, obat jenis ini harus hati-hati, karena bisa ada efek samping ke lambung, terutama untuk penggunaan jangka panjang. Nah, saya sering lihat ada obat oles bentuknya gel atau krim. Apakah itu lebih aman? Tepat sekali. Obat oles, misalnya yang mengandung diklofenak, bisa jadi pilihan yang lebih aman, karena efeknya lebih lokal, langsung di area yang sakit, dan tidak banyak masuk ke peredaran darah. Jadi, resiko gangguan lambungnya jauh lebih kecil. Oke, lalu bagaimana dengan suplemen yang banyak sekali iklannya? Glukosamin, kondroitin, kolagen, apa itu efektif? Nah, ini topik yang cukup banyak perdebatannya di dunia medis. Secara teori, suplemen-suplemen ini adalah bahan baku untuk membangun kembali tulang rawan. Konsepnya masuk akal, namun hasil penelitiannya masih beragam. Ada yang merasakan manfaat, ada juga yang tidak. Jadi, belum ada kepastian ya? Betul. Kesimpulannya, mungkin bisa membantu sebagian orang, tapi efeknya baru terasa setelah penggunaan rutin 2-3 bulan. Dan yang terpenting, ini bukan pengganti solusi utama seperti menurunkan berat badan dan olahraga. Anggap saja sebagai pendukung. Baik, tadi disinggung juga soal makanan. Katanya makanan juga sangat berpengaruh. Makanan apa yang sebaiknya kita perbanyak dan apa yang harus kita kurangi? Betul. Untuk yang disarankan, perbanyak konsumsi ikan yang berlemak. Contohnya, ikan tongkol, kembung, atau salmon. Ikan-ikan ini kaya akan omega-3, yang merupakan anti radang alami yang sangat kuat. Ikan tongkol ya? Mudah didapat dan harganya terjangkau. Betul. Selain itu, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Dan juga rempah-rempah seperti jahe dan kunyit. Coba minum air jahe hangat atau kunyit dengan madu setiap pagi. Itu sangat baik. Wah, resep yang mudah diikuti, lalu yang harus dihindari atau dibatasi, selain gorengan tadi. Selain gorengan, batasi daging merah berlebihan, minuman yang manis-manis, dan juga makanan yang tinggi garam atau terlalu asin. Baik,
Terakhir, ini juga tidak kalah penting. Kapan saatnya kita harus berhenti menangani sendiri di rumah dan harus segera pergi ke dokter? Ini adalah poin krusial. Ada beberapa tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Pertama, jika nyeri tidak kunjung hilang atau membaik setelah lebih dari 1 bulan, Anda coba tangani sendiri. 1 bulan? Ya. Kedua, jika sendinya bengkak, terasa panas saat disentuh, dan kulit di sekitarnya kemerahan. Ini bisa jadi tanda infeksi, bukan sekedar pengapuran biasa. Oh, itu berbahaya ya? Sangat. Tanda bahaya ketiga, jika Anda sudah tidak bisa berjalan atau menopang berat badan, atau jika nyerinya terasa makin berat dari hari ke hari. Dan terakhir, tentu saja, jika terjadi cedera baru, misalnya karena terpleset atau jatuh, jangan tunda untuk periksa ke dokter. Pada kombinasi perawatan di rumah, pola makan yang benar, olahraga ringan, dan jika perlu pengobatan yang tepat dari dokter. Betul sekali. Pencegahan sejak dini dengan menjaga berat badan ideal dan tetap aktif adalah cara terbaik. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Kalau kita tahu bahwa gerakan ringan setiap hari adalah kunci untuk sendi yang sehat, satu gerakan sederhana apa yang bisa mulai Anda tambahkan dalam rutinitas besok pagi, bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur, untuk menjaga sendi Anda tetap lentur? Sebuah pemikiran yang sangat bagus untuk kita bawa pulang. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan informasi ini kepada keluarga atau teman yang membutuhkan, dan berlangganan kanal Hidup Indah di Usia Tua agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan semangat.